Kita membaca kitab suci dari kitab Yohanes pasal 12 mulai dari ayat ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahu kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus Kristus. Ayat 23. Yesus kesenangan karena ada orang yang begitu intelektual datang kepada dia. Langsung dia tanya, "Apa yang kau mau dari aku?" Begitu. Kitab suci kita lain kali ya. Kami tadi baca yang sama. Enggak ya? Yesus bagaimana? Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Nah, ini dimuliakan apa? Crucifixion kan? Betul kan? Sudah saatnya saya mau dimuliakan. Dipermalukan, tapi dia mengatakan dimuliakan. Ini satu hal yang lain sekali. The way God give us a definition of glory is totally, thoroughly different with a human sinner's definition. Yang kita anggap mulia itu berlian lah, mutiara lah, emas lah, perak lah, yang kantung-kantung sampai kepala pusing karena terlalu berat sedikit. Tapi itulah kemuliaan dunia. Yesus Kristus di dunia dia adalah hidup sederhana, hidup remeh, hidup hina, dan yang disebut mulia oleh Tuhan berbeda dengan manusia. Yang manusia hargai, semua itu kebencian Tuhan Allah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Inilah waktunya Anak Manusia akan dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sampai di sini pembacaan. Saudara-saudara, saya bersyukur kita mendapat ayat yang begitu penting. Whosoever serve me, he will be honored by my Father. Saya tidak pernah ngerti sampai sekarang. Ini ayat saya sudah hafal puluhan tahun. Tidak pernah ngerti. Kenapa Allah yang maha tinggi masih perlu menghormati orang lain? Hormati siapa? Yang rendah, yang berdosa, yang dicipta, yang sudah pernah sesat, nah akhirnya diampuni dosanya. Lalu berkata, "Tuhan, aku mau melayani engkau." Dan Tuhan berkata, "You melayani aku menghormati engkau." Luar biasa. Saya tidak ngerti. Sampai di surga tanya, sudah dijawab pun tetap tidak ngerti. Kenapa Allah harus menghormati orang berdosa? Allah harus menghormati orang begitu remeh, begitu najis. Tadi karena kalimat ini dikeluarkan dari mulut Yesus Kristus, sehingga tidak ada orang boleh koreksi. Ini pasti terjadi. God the Father will honor and respect those who serve the Lord. Who is your master? Who is your boss? Who is your owner? Saudara-saudara, banyak orang ingin kalau dipilih menjadi seorang di pabrik IT yang besar, senang sekali. Kalau boleh dapat kerja di Singapura, senang sekali. Kalau boleh di bawah itu menjadi seorang yang menjadi manajer daripada cabangnya, daripada Bill Gates aja sudah senang sekali. Is he your boss? Your master? Your employer? Saya berkata, my employer is God. I do not have any master. I do not have any boss in this world. My boss is the creator of the universe. If you serve me, my Father will surely respect you. Saudara-saudara, orang-orang Yunani, yaitu orang-orang Helenistik,
Orang-orang zaman itu filsafat daripada Socrates, daripada Plato dan Aristoteles sudah tidak lagi mempunyai masa yang banyak. Karena pada saat Socrates yang mementingkan filosofi of human being dan sekaligus filosofi of our relationship with everything around us. Sampai di Plato dia mulai meloncat daripada human being and human life go to the ultimate reality. Nah, dia mau menemukan sesuatu di luar, melebihi, melampaui, beyond the physical world. Metafisika. The world beyond the physical world itu adalah Plato. Lalu Plato mau menemukan sesuatu dunia yang sempurna. Di dunia yang di dalam keadaan yang mutlak dan perfect dibandingkan dengan dunia yang kelihatan, yang tidak mutlak dan tidak perfect. Akhirnya dia menemukan bahwa yang mutlak dan perfect tidak mungkin di dunia ini. Semua yang kita lihat di dunia ini tidak perfect dan tidak mutlak. Itu sebuah konsep mutlak, konsep perfect di dalam ideal world. Di dalam bahasa Greek namanya aidos. Idea aslinya aidos. Di dalam aidos, di dalam dunia yang sempurna itu melampaui dunia ini, kita tidak bisa lihat. Dari situlah memproyeksi ke dunia, sehingga dunia ini hanya bayang-bayang daripada dunia yang kekal, yang mulia, yang mutlak dan yang perfect, sempurna itu. Nah, sesudah itu maka muridnya berani melawan dia. Murid berani melawan gurunya, mulai daripada Plato. Plato mempunyai ratusan murid. Dia punya akademik, sekolah tertinggi. Dan sekolah yang menamakan akademik. Sampai sekarang akademik ke world, akademik ke study, akademik teen. Dan semua istilah yang gabung dengan akademia. Itu mulai daripada 2400 tahun yang lalu. Yaitu zamannya dari Plato. Nah, Plato menerima murid. Ada yang dari Ithaka, ada yang daripada Samoa, ada yang daripada Macedonia, ada yang daripada tempat-tempat yang lain di Pan Greek Islands, daripada itu Kroasia, daripada itu Turki Barat, Asia Minor, daripada Efesus, daripada Filipi. Banyak murid datang belajar di Athena di bawah Plato. Lalu Plato mengatakan, my academy is composed of only two things. The first is the body of my all students. The second is the brain of one student, yaitu Aristotle. Sekolah saya hanya terbentuk dari dua unsur. Unsur pertama, badan semua orang yang gendut kecil semua. Itu unsur pertama. Kedua, hanya kepada satu otak yang berada di dalam seorang murid, namanya Aristotle. Jadi guru yang besar ya, dia pasti akan menemukan siapa yang betul-betul bisa meneruskan. Dan dia peka lebih dari orang lain. Dan dia tahu, this is the only man can succeed my career. Satu saja yang namanya Plato. Akhirnya ternyata memang sejarah membuktikan setelah itu Socrates mati, ada 4 arus namanya minor Socratic philosophers. Ada 4 arus dari Sokratik yang kecil-kecil. Tapi berkembang terus. Semua tidak melampaui satu murid daripada Socrates, namanya Plato. Setelah Plato mati, ada banyak murid-murid Kroton dan semua yang lain, termasuk seorang nama Aristotle. Dan cuma satu orang yang meneruskan. Sehingga akhirnya Aristotle, Plato, Socrates. Socrates diteruskan oleh Plato. Plato diteruskan oleh Aristotle. Ini 3 menjadi most important and the most significant itu figure of the classical Greek philosophy. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini, maka orang-orang Greek turunkan terus. Tetapi cabang-cabang lain tidak laku. Yang laku cuma satu. Apa arti hidup? What is the meaning of human life? What is goal of our strife? What is the meaning and telos of our study? Why? What you study? What you think about all these things? Waktu itu logika tidak lagi menjadi hal yang paling penting. Astronomi tidak lagi menjadi hal yang penting. Fisika tidak menjadi hal yang penting. Yang paling penting selama itu
cuma satu yang terus sampai 400 tahun. Dan sampai lagi 400 sambungan lagi. Berarti 800 tahun. Dari Plato 400 tahun, 30 tahun sebelum Kristus. Sampai waktu Agustinus selesai. Itu kira-kira 400 tahun lebih. Itu 800 tahun yang menjadi arus pokok. Yang paling penting. Dia menggarap pengertian bijaksana. What is the meaning of wisdom? How can me become a wise man? Bagaimana menjadi orang bijaksana? Bagaimana mengartikan bijaksana? Apa sesungguhnya bijaksana? Bagaimana mencapai bijaksana? Itu menjadi the first priority in the topic of philosophy. Dan akhirnya mereka menemukan ada 3 jalan untuk menemukan bijaksana yang sesungguhnya. Bagaimana manusia mencapai kehidupan yang bijaksana. Dan bijaksana hanya dicapai dengan school pertama. Cari akan pertama bahagia. To seek after the bliss. To seek after the luck. The happiness. Kalau manusia bisa hidup senang-senang. Tidak ada kesusahan, ketanggungan, kepicikan. Lalu kesedihan yang mengikat. Maka hidup enak-enak. Itulah arti hidup. Kedua adalah arti hidup bukan kesenangan, bukan bahagia, tetapi harus mempunyai moral yang tinggi. Jadi the first school, the seeking after the happiness. The second school, to seeking after the goodness, bermoral tinggi, berkebajikan supaya menjadi bijak. Maka kalau tidak bajik, itu tidak bijak. Kalau mau bijak harus bajik. Ini kedua. Ketiga, tidak tentu. Kalau ini tidak tentu, itu tidak tentu. Jadi hidup untuk apa? Ya cari tahu. Cari tahu bisa dapat enggak? Ya tidak tahu. Tidak tahu bisa tahu atau tidak tahu. Itu namanya skeptik. Jadi 3 ini terus sampai 400 tahun kemudian seorang besar di dalam politik. Lalu dia menanya kepada Yesus Kristus. What is truth? Apa itu kebenaran? Yesus bilang, akulah kebenaran. Aku datang mensaksikan kebenaran. Lalu orang itu mana? Apa? Lu berani ngomong itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Siapa yang ngomong kalimat itu? Siapa yang ngomong kalimat itu? Yesus bilang, aku menjadi terang. Aku datang memberikan kebenaran. Bersaksi bagi kebenaran. Orang itu karu-karu kebenaran. Apa sih itu kebenaran? Siapa itu? Pilatus. Ya. Jadi Pilatus ternyata pemaham, pengikut arti hidup arus ketiga. Jadi dia bukan cari kebajikan. Dia juga tidak mencari kesukaan. Dia ragu-ragu semua itu. Dan dia ambil satu sikap. Aku tidak bisa terima. Aku skeptik. After a long line tradition of a philosophical study of a human life and the meaning of life. And the Roman governor Pilate concluded all this kind of search as I do not know. I can agree. I am suspicious. I'm skeptic toward all claim of the truth. I don't believe that. Saudara kasihan sekali. 400 tahun lagi zamannya daripada si Agustinus. Tetap manusia cari stoiksisme kah? Atau epikurianisme kah? Atau skeptiksisme yang mana yang benar? Kacau balau di situ. Nah di tengah-tengah 400 tahun dan 400 tahun sebelum Kristus dan sesudah Kristus, zamannya Yesus lahir. Dari ini ibu mesti lihat sejarah ya. Yesus lahir di tengah-tengah 400 tahun sebelum dia dan 400 tahun sesudah dia. Di mana sejarah mempunyai 800 tahun yang penting untuk mencari arti hidup. Di dalam Tiongkok, dinasti yang paling panjang itu 800 tahun. Tapi dua-duanya yaitu Tongzhou Sizhou, the Eastern Zhou Dynasty and the Western Zhou Dynasty combined together 800 years, all before Christ. Tetapi di dalam barat itu pencarian kebenaran arti hidup juga 800 tahun. Dan waktu di Cina, Tongzhou Sizhou
West and East Zhou dynasty occupied the most glorious, most peaceful society in history. 周朝是最和平、最伟大的朝代。Sampai Konghucu terus pikir bagaimana kembalikan society yang sudah kacau, yang moralnya sudah rusak. Mengapa ada anak berani bunuh papa? Mengapa ada orang berani makan orang? Kenapa di peperangan bayi dimakan? Konghucu waktu itu sedih sekali. Kacaunya dunia perlu kembali. Kembali ke kapan? Kembali ke zaman dinasti Zhou. Karena dinasti Zhou 800 tahun itu yang merajalela bukan militer. Yang merajalela bukan diktator. Yang merajalela adalah tata krama. Ili ziguo. Semua orang mesti ada tata krama. Ada kesopanan. Yang muda hormat kepada orang tua. Yang anak betul-betul mau taat kepada orang tua. Yang menjadi murid baik-baik menghargai akan gurumu. Seluruh dunia tertib. Lalu ada upacara-upacara. Mesti ada musik. Karena musik mentenangkan jiwa. Musik membuat manusia berkebudayaan tinggi. Itu namanya Shao Yue. Lalu Shao Yue itu pakai lonceng-lonceng yang lincip-lincip untuk bunyi. Lalu ada satu-satu keping yang besarnya kecil besar. Membedakan nada. Tong tang tong tang ting tong tang. Baru upacara itu berjalan. Wah, Konghucu ingin kembali ke zaman dinasti Zhou. Nah di barat ingin mereka mengetahui arti hidup itu apa. Tetapi 3 arus tadi tidak pernah ketemu. Nah saudara-saudara, pada waktu mereka melihat ada lagi tidak ya? Ada kemungkinan ada lagi semacam arus yang berbeda. Kalau ada, coba panggil gurunya datang. Ayo ngomong. Lalu kita sama-sama mikir. Mereka open. Mereka terbuka kepada arus-arus yang baru. Terbuka kepada isme-isme yang baru. Terbuka kepada teori-teori yang baru. Terbuka kepada nasihat-nasihat baru. Dari negara apa saja. Itu sebab orang Krika juga pergi mana-mana. Kemana? Pergi ke luar negeri. Cari apa? Bukan cari nafkah. Cari bijaksana. Cari pengertian. Cari ideologi. Cari ilmu. Cari isme-isme dari siapa saja. Waktu mereka pergi menjelajah ke Mesir, ke Babilonia, ke Mesopotamia. Waktu itu Mesopotamia sudah mati. Persia sudah mati. Dan Mesir sudah mati. Semua tempat sudah mati. Yang belum mati cuma Greka. Lalu mereka pergi lagi sampai di tempat Romawi. Romawi tidak mempunyai ajaran terlalu hebat. Semua itu kutipan atau curian daripada Greka. Orang Romawi waktu menjajah Greka. Setelah jajah mereka melihat sudah dikalahkan. Tapi patungnya kok begitu bagus ya. Bawa pulang. Sudah bawa di Roma semua kopi. Lalu jenderal bilang saya juga mau satu ah. Lu bikin berapa? Bikin satu. Nggak bisa bikin yang banyak. Jenderal A mau, jenderal B mau, jenderal C mau. Lalu orang Greka kalau cara mandi lain. Ini orang Romawi kalau cara mandi kotor. Ini cara Greka itu mandinya di tempat yang sama. Bagaimana? Tuh diadopsi semua. Cara mandi bagaimana bersih. Habis mandi mengkuliti. Bukan mengkuliti. Memboloti. Tahu? Ya, itu orang sudah 3 bulan tak mandi, waktu dibolot dikrek keluar itu ungkul ya, itu hitam wah sampai 2 kilo begitu ya. Jadi itu ada orang yang kasih massage, orang yang kasih bolot ya, lalu sudah bersih semua masuk lagi di dalam sauna. Ini menjadi kebudayaan baru. Lalu orang-orang Romawi baru belajar. Badan mesti bagaimana bersih, pakaian mesti bagaimana rapi, lalu rumah mesti ada taman, dan taman mesti ada patung. Semua orang kaya sudah menjajah tempat musuhnya. Setelah tanah orang lain diambil, akibatnya otak mereka semua serahkan kepada musuh. Jadi the day when Roman people occupy the lands of the Greeks and the Greek civilization occupies the brain of Roman people. Ini pertukaran. Mau tidak mau. Saudara-saudara, orang Greka sudah kalah. Tapi kebudayaan itu menang. Kebudayaan menjajah orang Romawi. Lalu dibawa. Engkau sekarang ke British Museum, ke Vatican Museum, ke Uffizi Museum. Engkau pergi ke itu, Rijksmuseum.
engkau pergi ke tempat museum-museum yang paling besar di dunia, ke Hermitage, ke Moskow, ke Leningrad, ke Hamburg, ke Berlin, engkau menemukan semua ukiran patung dari Gerika. Di bawahnya tulis Roman copy of the first century, of the second century, of the 1 century after Christ, or 2 century after Jesus Christ. Ini semua ada kopi. Jadi bukan original. Original masih ada berapa? Salah satu yang paling terkenal, Venus de Milo. Tahu Venus Milo? Yang tangan putus, terus badannya bokongnya bengkok sedikit. Nah, ini namanya original. Original daripada 600 years before Christ. Atau the 5th to 6th century. Orang seperti Praxiteles, orang seperti Phidias menjadi pengukir paling besar. Dan Gerika menurunkan kebudayaan yang cemerlang. Mewariskan patung yang paling akurat. Dan postur yang paling agung. Badan yang paling sehat. Paling indah. Tapi no point. Maksudnya gak tahu tujuannya apa. Engkau menyelidiki seluruh kebudayaan dan keindahan patung. Semua seni Gerika. Engkau menemukan absolute beauty with no purpose. Perempuan cantik sekali. Tapi selain cantik mau apa? Ya gak mau apa-apa. Ya cantik. Gitulah. Ya. Jadi yuk perempuan kalau cuma cantik toh ya yuk kayak orang Gerika. Ya. Ya, jadi patung aja sudah cukup. Ya. Karena cantik tapi no point. No use. No purpose. At that time Christianity give the purpose of life to all the art of the world. Maka waktu engkau lihat patungnya Kristus, kaku sekali. Lukisannya meskipun kaku tapi menuju ke apa? Mengharapkan hidup yang kekal. Mau menyenangkan Tuhan yang tinggi. Mau hidup suci, ekspresi keibadaan yang sejati. Di situ kalau kita lihat lukisan Kristen selalu proporsinya salah. Ada yang bikin badan panjang, akan bikin tangannya kurus, tapi bengkoknya sedikit tidak masuk akal. Tapi melihat surga, matanya tangan menjadi satu garis menuju kepada kekekalan. Ini semua ada ekspresi daripada pengertian dan apresiasi seni yang diterapkan ke dalam ekspresi daripada garis-garis dan postur-postur badan dan muka manusia. Daripada saat itu, maka in between 400 and another 400 continuation of the Greek searching for the meaning of life, datanglah orang Gerika cari Yesus. Kenapa? Setelah 400 tahun dari yang baru, dan mereka pergi ke Mesopotamia, mati. Ke Mesir, mati. Pergi ke Persia, mati. Pergi ke tempat-tempat daripada Nineveh, mati. Semua kebudayaan mati. Karena apa? Sudah dipindahkan Tuhan menjadi kebudayaan di dalam Kristus yang menjadi yang paling penting. Sudah jangan lupa waktu Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur boleh ada, boleh tidak ada. Waktu Musa keluarkan orang Israel daripada Mesir, silakan Mesir. Sudah tidak ada gunanya. Karena tidak ada orang mau bisa belajar apa lagi dari kebudayaan Mesir. Tapi daripada Musa bisa belajar 10 hukum. Bisa mempelajari hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Hukum ke-10. Belajar kesucian. Ke family harus dijaga baik melalui hukum ke-7. Tidak boleh berzina. Nah, seluruh dunia mulai robah. Dunia mulai robah karena di mana firman Tuhan berada, di situ kebudayaan akan dikucilkan. Di mana kebudayaan paling besar yang megah militer kuat sekali setelah Tuhan memperhatikan dan memundurkan atau memindahkan kaki dianya kemana, yang lain itu semua dibuang. Saudara-saudara, maka orang Yahudi sekarang tidak cari di Mesopotamia, tidak cari di Mesir, tidak cari di Persia, tidak cari lagi di itu Babilonia. Cari di mana? Mereka cari di tanah Yudea. Waktu mereka keliling-keliling, dengar satu nama. Ada seorang namanya Yesus. Dia mengajar tentang Bapa di surga, tentang kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Romawi? Kok kerajaan Allah? Oh enggak, kerajaan Romawi kami tidak senang. Kami orang Gerika, pernah dijajah. Sekarang kita mau melawan tapi tidak kuat. Maka kita mengharapkan yang lain. Dan yang lain itu apa? The kingdom of God. Maka orang-orang
Gerika ini memikirkan di tanah Yudea juga tidak ada apa-apa. Kan yang menjadi Raja Herodes tidak ada wisdom. Yang menjadi Herodes orang Edom. Orang yang di bawah Herodes semua itu pemimpin yang palsu. Bagi mereka politikus kah atau militer kah, itu semua sudah bosan. Mereka menemukan ada seorang namanya Yesus. Maka mereka mengatakan, we want to see him. Kita mau mencari Yesus. Kita mau kenal Yesus. Kita mau tahu Yesus. Di mana sih dia? Oh, di Yerusalem. Enggak, dia sudah tidak di Yerusalem. Dia kebanyakan di Galilea. Jadi bukan Athena, bukan Yerusalem, tapi Galilea yang disorot. Dan waktu disorot itu orang Yahudi tidak tahu. Karena mereka pikir paling penting ya Yerusalem, nothing else, nowhere. In other place, no replacement. Jerusalem is the place where God built his temple in the whole world. Only chose this place. Yerusalem adalah satu-satunya kota yang dipilih membangunkan bait Allah. Jadi mereka bangga terus sampai zamannya Yeremia. Yeremia berkata, jangan kata di dalam hatimu, ini bait Allah, ini bait Allah, ini bait Allah. Demi nama Allah Yehowa saya berkata, bait Allah ini akan dirobohkan, akan terbakar. Hah? Kurang ajar engkau. Engkau menjadi pengkhianat. Engkau berani mengatakan ini akan dibuang, akan dibakar. Dia ditangkap, saudara-saudara. Tetapi nabi-nabi tidak bisa kata apa-apa kecuali kata jujur. Apa yang diwahyukan Tuhan kepada. They can say nothing but honestly tell the truth as being inspired by God. As being revealed by God. One by one, murdered, killed, stop their proclamation. Stop their being spokesman of God. Saudara-saudara. Dan Yerusalem sudah mau hancur. Yerusalem tetap tidak tahu. Kali terakhir Yesus daripada bukit Zaitun melihat ke bawah kota Yerusalem. Dia menangis dan dia berkata, Yerusalem. Yerusalem, engkau tidak tahu engkau segera menjadi reruntuhan karena engkau akan dihancurkan oleh musuhmu. Aku berkali-kali seperti ayam induk mau mengkumpulkan ayam kecil, mengayomi mereka, tetapi engkau tidak mau. Tidak lama lagi Yesus dipaku di atas salib. Orang Israel bilang, kita menang. Yesus harus dibunuh. Kalau kita tidak bunuh dia, dia akan menghancurkan kebudayaan kita. Baru disalibkan tahun kira-kira 33 Yesus mati. Tetapi kira-kira tidak sampai 40 tahun lagi Yerusalem betul-betul dirobohkan, dihancurkan. Dan 3 tahun sesudah itu militer 970 lebih orang yang terakhir paling gigih, paling berani melawan Romawi. Akhirnya di Masada semua bunuh diri, tusuk diri. Sampai semua mengalirkan darah. Tidak tinggal satu orang yang masih hidup. Sesudah itu Israel hancurlah. Pada orang itu Romawi naik dengan alat yang paling canggih di dalam sejarah. Untuk menyerang akan Masada. Di atas sesuatu bukit yang tinggi sekali. Mereka kira menang. Kita akan melihat orang Israel berlutut minta ampun sama kita. Lalu potong kepala mereka. Sampai di situ ternyata sudah tidak ada satu serdadu militer Israel masih sisa. Lalu dicari di mana mereka. Keluarkan mereka. Bagi mereka takluk. Waktu mereka cari di kamar. Mayat. 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 Mayat, saya baru bilang 8 kali. Mesti saya bilang 970 kali. Baru itu tahu mereka menemukan semua mayat. All corpse which had killed themselves with a sharp knife, with a sword, and the blood is shedding everywhere. Seluruh tanah basah. Lalu tidak ada satu orang Yahudi yang mengatakan minta ampun. Tolong ampuni saya. Tidak ada. They never surrender. They never beg for forgiveness to the military and to their enemy from the Roman Empire. Dan sesudah itu hancur semua. Saudara-saudara, saya lihat datangnya orang Gerika sampai di
tempat Yerusalem ini merupakan sesuatu peristiwa yang bukan biasa. Mereka mau ketemu siapa? Mereka mau ketemu Yesus. Mereka mau ketemu orang-orang Farisi? Tidak. Mereka mau ketemu akan imam besar? Tidak. Mereka mau bertemu dengan Kayafas dan Hanas? Tidak. Mereka mau ketemu Pilatus? Tidak. Orang Gerika ini benci Romawi karena Romawi menjajah tanah mereka. Mereka merindukan Yahudi karena di dalam ajaran Yesus ada kerajaan Allah yang lain sama yang lain. Lalu dia datang kepada seorang dan berkata, aku mau ketemu Yesus. Orang itu namanya Filipus. Filipus, oke, kalau engkau mau cari Yesus, saya ketemukan you sama Andreas. Karena dia itu lebih dekat. Nah, mereka ketemu ke Andreas. Lalu datang kepada Yesus. Waktu datang kepada Yesus, nah sudah diterima. Kita akan dapat bijaksana dari dia. Kalau mungkin ajak Yesus, yuk pergi ke Athena, bikin KKR. Ya. Kalau enggak, ya suruh dia bikin kuliah reform Injili. Ya. Supaya Yesus mengajar, lah kita kumpulkan murid yang paling pintar. Yang dari Jakarta kah, Tangerang kah, yang bahasa Inggrisnya lebih baik. Ya kumpul ke murid yang paling pintar. Ayo kita undang. Jadi kalau GRI undang orang dari Westminster ke Singapura, orang Gerika juga mau undang Yesus ke Athena. Sama, kira-kira begitu. Nah, kumpulkan orang. Waktu di Profesor Y, ya apa? Yesus, ya Profesor Yesus. Ada gak waktu mau gak pergi Athena, kasih kuliah berapa minggu? Yesus jawab pun tidak. You come to me, that's okay. But I don't come to you. But I am not sent to other country, but only in Judaism country. Yesus diutus ke dunia, tidak diberikan tugas ke luar negeri. Yesus diutus ke dunia hanya untuk datang kepada bangsanya yang sesat. Bangsa sesat melupakan Tuhan. Yesus datang mencari dia. Waktu Yesus dihargai oleh negara lain, dicari oleh orang-orang profesor dari luar negeri, dia tidak pergi. Dan pada saat mereka ketemu, lalu mereka senang sekali bicara sama Yesus. Lalu Yesus menjawab mereka, sekarang sudah waktunya anak manusia dipermuliakan. This is the time the Son of Man will be glorified. Yaitu melalui kematiannya. Yesus sama sekali tidak tertarik oleh undangan. Ya. Saya tahu ada pendeta-pendeta kalau diundang senang sekali. Kepingin suruh dia kenal kalau dia lumayan. Ya. Dulu saya waktu muda lumayan juga. Tapi sekarang saya no interest. You undang saya tidak pergi. Kalau you main-main, saya juga tidak menghargai. Saudara-saudara. Saya no interest. Karena apa? I have my goal. I have my principle, I have my way of serving. You do not disturb me. Saudara, silakan bagi besar, terserah. You mau berapa besar, silakan. When you compromise, I have no interest. Engkau kompromi, pokoknya bisa besar. Sama siapa sama kerja, I have no interest. Dia mau kerja sama saya? No, saya kerja sama Tuhan. I cooperate with my God. I obey His Spirit and the guidance of the eternity. Nothing else. Saudara-saudara, Yesus mengatakan saatnya sudah tiba, anak manusia harus dipermuliakan. Dipermuliakan melalui sengsara, melalui kematian, melalui ketidakadilan, melalui ketidakbenaran, melalui siksaan di atas kali. Saya tidak mau dipermuliakan melalui diundang menjadi profesor besar, kasih gaji banyak. Nothing to do with me. I do not come for that. I am not attracted to money. I am not attracted to the honor. I am not attracted to the human glory. I am not attracted to the so-called international market. I am not market-oriented minister. I am not ministering according to the demand of international market. Saudara-saudara, terlalu banyak pedagang-pedagang mempunyai taraf dan standar hidup di dunia. Yesus tidak. I serve my Father. I serve the kingdom of my God who sent me to the earth. And if you see me, you are not seeing me. You see the one who sent me to you. Yesus tenang, tidak tertarik sama apa saja.
Di dalam filsafat dari Aristotle ada satu bagian. A gentleman is not attracted to anything. A gentleman needs not many friends. Only a few friends is enough. Saya baru baca Aristotle, saya tertarik sekali. Karena pikiran dia mirip dengan pikiran Konghucu. Di tengah-tengah kecongkakan dan minder, engkau perlu menemukan kerendahan hati yang mempunyai dignitas sendiri yang tidak mau digoncangkan. You should be dignified. You should appreciate yourself. Not arrogant and not mental inferiority complex. Saudara, you should find the middle way. And in the middle way, get the principle to appreciate yourself, but with very humble attitude. Wah, ini semua ajaran yang bagus sekali. Saya sejak umur 20 lebih mempelajari filsafat. Lalu umur 30 lebih saya mengajar banyak mahasiswa. Saya mengetahui so many wisdom issues hidden in the West, the Eastern philosophers' mind, and we should know about it. Kalau manusia mau menemukan yang lebih pintar dari Barat dan Timur, satu-satunya jalan kembali kepada Alkitab. Only in the biblical teaching, in the revelation of the eternal God, you get that supreme wisdom higher than the sages in the West or in the East. Dan Yesus tidak tertarik. Seperti Aristotle mengatakan, a gentleman is not attracted to anything. Nothing can shake him. Nothing can make him shock. Menjadi shock. No. He's so calm, so serious, and so stable, and so peaceful. That is a gentleman. Yesus tidak tertarik. Dia tidak pergi. Dia dicari orang Greek mau apa. Tanya pun tidak. Dia mengatakan, I go my way. I go my way. And the time for me is up. And the Son of Man to be crucified. To be glorified. Crucifixion and glorification becomes one. Dan Yesus mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebiji gandum kalau tidak jatuh ke tanah dan ditanam di dalam dan mati, maka dia bagaimanapun tetap satu. Satu yaitu satu. There's no multiple possibility. Multiple is possible. Satu yaitu satu. But when one seed is descend into the earth dan ditanam mati di dalam, akan menjadi ribuan biji yang menjadi baru. It is a philosophy of life. It is wisdom of how to make it become multiple. Saudara, bagaimana memultiplifikasi, bagaimana memperbanyak. Memperbanyak itu mempunyai dalil, yaitu mati dulu baru mempunyai kebangkitan. Mati dulu baru ada kehidupan yang baru. Sengsara dulu baru ada kemuliaan. Pikul salib dulu baru ada mahkota yang hidup. Ini banyak gereja tidak tahu. Minta kaya, minta uang yang banyak, rakus yang tidak habis-habis. Ini merusakkan dunia. Saudara-saudara, diktator semua harus turun. Dan orang yang merebut kuasa, merebut hak militer, politik, ekonomi, dan masyarakat, semua dalam diri satu orang, ini akhirnya akan dihancurkan oleh seluruh rakyat supaya dia turun. Saudara-saudara, waktunya kalau sudah sampai, semua yang paling hebat, Tuhan cakap, calm down. Your time is up. Engkau tak bisa apa-apa. Karena apa? The time of God is up. Your money can do nothing to help you. You cannot replace your dignity with your property, with your money, with your wealth. Saudara-saudara sekalian, beda sekali. Yesus pada saat ini mengatakan, the day of my glorification is come now. My Father will glorify me and glorify me again, because a seed should be descending into the earth and die there. Kalau buah biji
tidak jatuh ke dalam tanah dan mati ditanam di situ. Tetap satu. Saudara-saudara. Di sini banyak orang ya, ratusan orang. 500 tahun lagi. Engkau tetap satu. Yaitu seorang Kristen. Lalu seorang Kristen. Lalu seorang Kristen. Sampai mati seorang Kristen. Tapi di antara kamu ada orang yang mau dikeluarkan dari tempat asalnya. Lalu ditanam ke dalam tanah. Lalu mati. 500 kamu kemudian. Apa yang kau buahkan akan menjadi berbuah lagi. Berbuah lagi. Berbuah lagi akan menjadi ribuan orang Kristen. Karena ada orang menyerahkan diri. Mau menyangkal diri. Mau dikuburkan. Mau mati beserta Kristus. Di sini the life and the teaching and the meaning of life no surpass comes out from the mouth of Jesus Christ. Ingat, orang Gereja datang mau apa? Cari apa arti hidup? Mencari kesenangan kah? Mencari kebajikan kah? Atau skeptik kah? Yesus bilang, no more skeptic. The teaching of the meaning of life is now I tell you. Barang siapa yang mencintai hidupnya sendiri akan kehilangan hidup. Barang siapa yang menyangkali hidupnya, mau mengkorbankan hidupnya, akan menjadi hidup yang banyak sekali. Saya percaya Stephen Tong cuma satu. Tapi melalui penyerahan Stephen Tong 50 tahun lebih, yang menjadi orang Kristen bukan satu. Beribu-ribu orang lain. From one, multiple, and becomes many. Jikalau aku tidak menyerahkan diri, saya tetap seorang Kristen sendiri. Aku telah menyerahkan diri. Aku telah berbanting tulang. Aku telah mengkorbankan diri. Yang melalui pelayan saya menjadi orang Kristen akan berpuluh-puluh ribu di dalam sejarah. Menurut prinsip ini. No teaching is higher than the Bible. No wisdom is wiser than the word of God. No one is surpassing Jesus Christ. God had made him our sanctification, our wisdom, our redemption, and our righteousness. 1 Korintus pasal 1 ayat terakhir. Tuhan telah menjadikan Kristus kebenaran kita, keadilan kita, bijaksana kita, penebusan kita, dan kesucian kita. The highest wisdom of the meaning of life is in Jesus Christ theory, in his teaching. Di sini. Saya minta saudara merenungkan sendiri. Apa arti hidup engkau di dunia? Maukah engkau menjadi orang Kristen seperti benih yang jatuh ke dalam tanah, merendahkan diri, ditanam, mati, dan menjadi banyak-banyak biji. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran-pengajaran yang begitu penting yang Tuhan karuniakan kepada kami. Engkau di dalam dunia tidak pernah tertarik oleh kemewahan, kehormatan duniawi. Engkau di dunia tidak pernah tergoda oleh segala janji yang palsu dari iblis sehingga berbuat dosa. Engkau seperti sebiji gandum yang dijatuhkan ke dalam tanah, dikuburkan dan mati. Akhirnya melalui kuasa kebangkitan, Engkau telah menjadikan beribu-ribu juta, beribu-ribu manusia yang akhirnya menerima kehidupan Tuhan. Ajarkan kami supaya kami boleh menjadi orang yang rela mengorbankan diri, yang tidak mencintai nyawa sendiri, akhirnya memelihara nyawa sampai hidup yang kekal. Kami berterima kasih. Berkatilah kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.